Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, thalabul ilmi, ilmu fiddin, ilmu agama yang kita harapkan dapat menjadi bekal kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan keadaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang akan kita lakukan di malam hari ini serta melakukan apa yang menjadi harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipertemukan dengan beliau di hari kiamat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan kepada para awliya, khusus kepada Syekh Qadir Jailani, juga khususnya kepada guru-guru kita, dan khususnya lagi kepada penulis kitab Kasyfatus Sajah serta matan Safinatul Najah yaitu Syekh Nawawiyan Bantani dan Salim bin Sumer. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati awliyaillah wa li maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal anbiya'u anapun utawi para nabi iku ghairul mursalina, ora ana kewajiban nyampeake risalah, utawa dimaknani dudu padha karo rasul. Jadi makna nabi dengan rasul itu berbeda. Nabi kalau rasul padha-padha wong lanang. Bedane nek rasul itu diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kalau nabi mereka mendapatkan wahyu tapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Jumlah rasul karo nabi itu berdasarkan pendapat para ulama lebih banyak nabi daripada rasul. Fala yakununa mongko ora ana kewajiban sapa rasul muballighina ing nyampeake risalah. Wa inna ma yajibu angin pastine wajib alaihi mengatase nabi ayyuballighu ing yen to nyampeake sapa nabi annasa ing menungso annahum sak temene nabi iku ambiya'u, pira-pira nabine Allah. Liyah tarimu supaya padha mulyaake sapa menungso ing nabi. Jadi nabi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang dia terima. Sing wajib yo nyampeake nek kepada manusia mengatakan kalau saya ini seorang nabi. Sama seperti Rasul, Nabi juga punya mukjizat sebagai tanda bukti bahwa beliau adalah orang yang dipilih Allah. Wasahihu utawi kang bener fihim ing dalem masalah Rasul kang
al imsaku ngeker nyegah an hasrihim saking batesi nabi utawa rasul fi adadin ing dalam wilangan tertentu. Jadi bagi kita perlakuan yang benar tentang jumlah nabi dan rasul itu kalau menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ojo sampai batesi. Kalau di buku-buku agama di pendidikan itu ada yang mengatakan jumlah rasul itu ada 313, jumlah nabi sekian ribu. Yang benar kita jangan membatasi seperti itu menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Alasannya kenapa? Di annahu krana sak temene perkara iki rubama ada kadang-kadang iso nekaake ila itsbatin nubuwah maring nentokake utawa netepake kenabian war risalah utawa kerasulan liman kedue menungso laisa kadzalik kang ora kaya mengkono iku fil waqi'i ing dalam kenyataane utawa au ila nafyi dzalik utawa iso nekake maring ora netepake kenabian lan kerasulan aman saking wong huwa kang utawi wong utawa man iku kadzalik fil waqi'i dadi nabi utawa rasul fil waqi'i ing dalam kenyataan. Jadi alasannya kenapa kita tidak harus membatasi jumlah bilangannya nabi dan rasul itu karena dikhawatirkan kalau sampai kita kemudian menetapkan bahwa seseorang itu nabi atau rasul padahal sebetulnya bukan. Atau justru kita menganggap bahwa orang itu bukan nabi atau rasul padahal pada kenyataannya dia adalah nabi atau rasul. Jadi agar tidak terjadi seperti itu, kita keliru dalam menentukan bahwa itu nabi atau rasul. Itu kita jangan membatasi jumlah bilangan dari nabi dan rasul. Fayajibu monggo wajib apa atas diku benerake bi anna lillahi kelawan sak temene iku keduwe Gusti Allah apa rasulan pira-pira utusan, pira-pira rasul wa ambiyan lan pira-pira nabi alal ijmal secara global. Jadi yang wajib kita hanya membenarkan bahwa Allah itu memiliki nabi dan rasul itu saja. Qala ngendika sapa As-Suhaimi Imam Suhaimi, na'am. Ya, bener. Yajib ini kedue wong mukmin aya alama ing yen to ngerteni sapa mukmin wa yu'allima lan yen to mulang sapa mukmin sibyanahu ing anak-anake mukmin wa nisaahu lan bojo-bojone mukmin wa khadamahu lan pembantune mukmin asma ar-rusuli ing pira-pira jenenge rasul al-madhkurin kang wis tinutur apa asma fil Qur'ani ing dalem kitab suci Al-Qur'an hatta yu'minu bihi sehingga padha iman sapa sibyan wanisa wa khotamah bihi kelawan rasul sing ning Al-Qur'an. Wa yusaddiqu lan padha benerake sapa sibyan nisa lan khotamah bijamiihim kelawan sekabehane rasul sing disebutke ning Al-Qur'an tafsilan hale terperinci. Wa alla yadhunnu lan yen to ora duwe penyanan
sapa sibyan nisa dan khotamah mau annal wajiba ing atase sak temene sing diwajibake alaihi ing atase sibyan nisa wa khotamah iku al imanu mung ngimanake bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad faqat halin tok. Jadi kanggone awake dhewe wong mukmin itu harus tahu nama-nama nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Setelah kita tahu secara terperinci nama-namanya tadi, kita harus mengajarkan kepada keluarga kita, bahkan sampai kepada pembantu. Ini artinya mengajarkan nama-nama nabi itu menjadi kewajiban kita kepada anak-anak, kepada istri. Jadi aja mung diwarai golek duit tok. Jeneng-jenenge nabi kudu ben ngerti. Nek ning omahe ya ana putune kudu diwulang. Perlune supaya keluargane awake dhewe kuwi ngimani lan benerake sekabehe rasul sing jenenge disebutkan ning Al-Qur'an. Jadi tidak hanya punya bahwa yang wajib diimani itu hanya Nabi Muhammad saja, tidak. Kita harus mengimani bahwa ketika di Al-Quran disebutkan nama Nabi Adam, kita harus iman bahwa Nabi Adam itu adalah salah satu Rasul Allah. Ketika disebutkan nama Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, mereka, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita juga harus iman bahwa mereka itu juga nabinya Allah, sehingga tidak meremehkan. Jadi ini penting kanggone awake dhewe. Luweh-luweh sing wis duwe keluarga. Sing durung duwe keluarga ya siap-siap. Siap-siap ngandani keluargane sesuk. Syukur nek iso golek sing wis pinter bojone. Fa innal imana monggo satemene iman bijamiil anbiya'i kelawan sekabehane nabi sawaun dzukira padha uga disebutke apa ismuhum jenenge anbiya fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an aulam yuzkar utawa ora den sebutke iku wajibun wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Terus ngimani semua nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun tidak, itu juga menjadi kewajiban bagi kita. Jadi harus diceritakan juga kepada anak-anak nantinya bahwa selain yang disebutkan itu masih ada nabi-nabi yang lain. Kalau ditanya siapa saja ya kita nggak tahu, kita nggak kenal namanya. Jujur ya, itu nggak apa-apa. Nanti anak-anak ketika pesan ya juga paham. Karena tidak semua nabi itu diceritakan oleh Allah dalam kisah-kisahnya. Wahum utawi rasul ai al-madhkurun tegese rasul kang den tuturake den sebutake jenenge fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an iku sittatun wa ishruna ana 26 au khamsatun wa ishruna utawa ana selawi wa nadhamtuha utawi nadhamane sittatu ishrun au khamsata ishrun fakultu monggo ngucap sapa ingsun musannif penulis kitab iki nek dinyanyike nadane padha karo sing biasa dienggo selawatan nek bar tahlilan kae. Apa Mas Bagas? Nek bar tahlilan at-taqwa biasa. Maula ya sholli wa sallim daiman abada
seterusnya. Jadi ngono kuwi. Kuwi jenenge Mim Bahril Basit. Nazam Bahar Basit. Asma Ruslin utawi jeneng-jenenge Rasul bi Qur'anin kang ana ing dalem Al-Qur'an alaika mongko ing atase sira iku tajibu wajib ngimanake ka Adama kaya dene Nabi Adam, Zakaria lan Nabi Zakaria, ba'da Yunusihim termasuk Nabi Yunus ini Rasul sing ana ing Al-Qur'an. Nuhun Nabi Nuh, wa Idrisa lan Nabi Idris, wa Ibrahima lan Nabi Ibrahim, wal Yasa'a lan Nabi Ilyasa. Ishaq lan Nabi Ishaq, Yaqub Nabi Yaqub, Ismail lan Nabi Ismail, Shalihuhum juga termasuk Nabi Shalih. Ayyub lan Nabi Ayyub, Haruna Nabi Harun, Musa lan Nabi Musa, ma'a Syu'aibihim sertane Nabi Syu'aib. Dawuda Nabi Dawud, Hudun Nabi Hud, Uzair Nabi Uzair, thumma Yusufuhum tumuli Nabi Yusuf. Lutun Nabi Lut, wa Ilyasa lan Nabi Ilyas, Dzulkifli lan Nabi Dzulkifli, awit tahada utawa sing dadi setunggal. Yahya Nabi Yahya, Sulaimana Nabi Sulaiman, Isa Nabi Isa, ma'a Muhammadihim sertane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
selikur, likur, likur, patikur, selawi, 6 likur. Itu ada 26 yang termasuk di situ adalah Uzair. Ya, Nabi Uzair ini bukan seorang rasul, artinya tidak diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, karena Nabi Uzair ini termasuk salah satu pengikut kenabian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Uzair ini adalah nabi yang hafal kitab Taurat di luar kepala, bolak-balik hafal. Di Al-Quran Nabi Uzair itu disebutkan ketika beliau sedang jalan-jalan, tahu cerita dulu kan? Jalan-jalan numpak keledai, himar. Terus ngantuk, mandek nang ngisor wit, senderan wit, karo mikir. Nek nenggon kitab Taurat iku disebutke jare besok nek wis kiamat menungso iku bakal ditangitke dari kematian, dibangkitkan dari kematian, atau disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Tapi Nabi Uzair mikir, nah Gusti Allah kini membangkitkan kembali itu seperti apa, caranya gimana. Terus Nabi Uzair ini ditidurkan sampai 100 tahun. Jadi menyaingi Ashabul Kahfi ini. Kahfi kan 309 tahun. Nah, Nabi Uzair itu 100 tahun. Itu keledainya sudah berdebu, menjadi debu, tidak ada bekasnya sama sekali. Dan orang-orang yang lewat di situ nggak pernah lihat kalau di situ ada nabi. Setelah 100 tahun, Nabi Uzair dibangunkan oleh Allah. Lingak-linguk kondisinya wis beda kabeh.
Ya, sing mau wit sing disenderi saiki wis dadi kos-kosan. Iki senderane ning tembok. Ketok iki wong. Ayo. Goleki apa mau keledene ya ora ketok. Bingung. Terus Allah mengatakan, "Wahai Uzair, inilah jawabanku terhadap angan-anganmu." Saat itu juga dari depan Nabi Uzair itu yang dimana tadinya keledainya itu ditali, diikat dengan lungo, ya, bekasnya itu langsung dari tanah itu muncul. Ya ceritanya mungkin agak sedikit didramatisir ya. Jadi muncul itu tulang dulu, balu udah metu saka lemah, terus jadi rangka keledai, habis itu dilapisi daging oleh Allah sampai komplit jadi keledai. Terus kaget kan Nabi Uzair, saya tuh perasaan baru tidur sebentar. Enggak, kamu sudah tidur 100 tahun gitu. Jawab sama Allah seperti itu. Masih enggak percaya kalau Nabi Uzair ini sudah 100 tahun tidur. Akhirnya dia jalan kembali ke rumahnya, bingung. Karena yang tadinya jalannya isi elek wis dadi apik wis rame kondisine. Bingung wis ngerti arah. Akhirnya ketemu karo pasar. Neng pasar Nabi Uzair tambah bingung. Duitnya ra payu. Pasti juga. Ya, 100 tahun duitnya ra payu. Disengeni wong. Nabi ya. Lu nek arep tuku ki ya sing niat, aja nganggo duit kuno ki duitmu wis ra payu. Ora payu lho, duit saiki sing kaya ngopo? Itu duit sing waktu ku ya bingung. Akhirnya dia tanya, nama saya itu Uzair. Wong ya udah bingung. Lah Uzair sapa ora kenal. 100 tahun yang lalu. Terus tanya lagi, desaku mbiyen jenenge iki. Oh, saiki ning kono tempate. Kono tempate. Terus dituduhi jalane balik ning desa. Balik ning desa ya bingung, kondisine wis berubah kabeh. Dia tekon, aku biyen duwe bojo jenenge A. Isih urip ora? Wonge kaget lho. Sing takon ki wonge isih nom, umure sekitar 35 tahun 40 lah. Bojone kuwi wis meh 90 tahun. Wis mbah-mbah kan. Lah padahal sing jenenge A kuwi mau ya wong siji kuwi wong wedok kuwi siji kuwi ora ono liyane. Wong wedok iki cerewet banget. Bojone Nabi Uzair iku cerewet. Terus akhirnya dituduhke omahe, diterke ketemu karo bojone bingung. Nek iki bener bojoku kok isih no. Tapi nek ora bener wajahnya kok meh padha. Akhirnya dites. Kowe aja ngaku-ngaku dadi bojoku nek ora iso ngapalke Taurat wolak-walik. Akhirnya dites maca Taurat wolak-walik. Ya apal tenan. Akhirnya nembe percaya nek kuwi Nabi Uzair. Akhirnya kembali ketemu karo bojone karo keluarga. Jadi ceritanya Nabi Uzair itu di Al-Quran seperti itu. Jadi pengen tahu bagaimana Allah itu nanti membangkitkan lagi makhluk yang sudah mati, utamanya nanti manusia yang sudah dikubur lama sejak Nabi Adam ya, sampai nanti hari kiamat kan beribu-ribu tahun. Itu bagaimana caranya Allah. Nah, kanggone Allah kan sing kaya ngono enteng. Mau menciptakan saja bisa, apalagi membangkitkan bekas ciptaannya kan. Itu kisahnya Nabi Uzair seperti itu.
Nah, sebetulnya ada lagi yang diceritakan di Al-Quran, tapi karena tidak disebut namanya, maka di sini tidak diikutkan, yaitu yang kita kenal dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan ada ceritanya dengan Nabi Musa yang setiap Jumat pagi kita baca bareng-bareng di surat Kahfi itu. Ya, itu ada Nabi Khidir. Kemudian di Kahfi itu ada lagi yang namanya Zulkarnain. Itu juga ada yang mengatakan bahwa beliau itu juga seorang nabi, Zulkarnain, yang membuat benteng atau kurungan dari besi baja kepada kaum Ya'juj Ma'juj. Terus termasuk Ashabul Kahfi itu juga ada yang mengatakan bahwa mereka-mereka yang pemuda yang jumlahnya 7 atau 5 itu juga termasuk nabinya Allah. Oke, saya lanjutkan. Hadza min bahril basid. Jadi nadhoman itu tadi termasuk baharnya adalah bahar basid. Bahar basid itu ada 2 nadanya. Ada nada yang agak cepat, ada nada yang pelan kayak tadi. Sing ada cepat ya sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada, itu yang agak cepat. Tapi nek sing iki sing pas sing mau. Sing rada awam. Ya, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna ittahada utawi maknane lafaz ittahada. Nenggon nazom sing nomor 4 Barzul Kifli awit tahada. Tahada itu dadi siji utawa setunggal. Anna dzal Kifli sak temene Nabi Dzul Kifli kila ana sing berpendapat huwa utawi Dzul Kifli iku Ilyas, Nabi Ilyas. Jadi jenenge padha Dzul Kifli karo Ilyas kuwi ana sing ngandhake wong siji. Wakila lan ana sing ngandhake Yusha, Nabi Yusha. Nabi Yusha ini juga termasuk pengikutnya bukan Nabi Yusha, ini Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa. Wakila Zakaria, wakila Hizqila. Jadi ada yang berpendapat Dzulkifli itu nama lain dari Nabi Ilyas, ada yang berpendapat nama lain dari Nabi Yusha, ada lagi yang berpendapat Nabi Zakaria atau Hizqil. Ibnal Ajuzi sing dadi wong sing wis tuwa. Li anna ummahu krana sak temene ibune Nabi Hizqil iku kanat ana sapa ummahu, ana iku ajuzan wis tuwa banget. Fasa'alat mongko ndonga sapa ummahu Allah ing Gusti Allah alwalada supaya diparingi anak ba'da kibariha sakwise tuane ibune Hizqil. Jadi orang yang sudah tua pada saat itu berdoa minta diberi anak. Fawahaba mongko paring sapa Allah laha maring ibune Hizqila ing Nabi Hizqil. Intaha qaulus Suhaimi. Pendapatnya Imam Suhaimi sudah selesai. Jadi itu pendapatnya Imam Suhaimi mengatakan bahwa Nabi Dzulkifli itu nama aslinya adalah Hizqil, anak dari seorang ibu yang sudah sangat tua. Jadi lahirnya juga ibunya sudah kondisi sudah tua, tapi berdoa kepada Allah supaya diberi keturunan. Waqala lan berpendapat sapa sahibu Bad'il Khalqi, penulis kitab Bad'ul Khalqi. Qala ngendika sapa Wahab Bishr bin Ayyub, Wahab Bishr bin Ayyub
Yusama den jenengi sapa Dzulkifli ing jeneng Dzulkifli kana krana ana sapa Dzulkifli iku mukiman manggon sapa Dzulkifli bisyami kelawan negara Syam muddata umurihi sepanjang umure Dzulkifli itu artinya orang yang mempunyai tanggungan. Hatta mata sehingga wafat sapa Dzulkifli. Wa kana lan ana apa umruhu umure Dzulkifli iku khamsan 5 wa sab'ina lan 70. Apane sanatan taune. Jadi umure Nabi Dzulkifli itu 75 tahun. Wa kana lan ana sapa Dzulkifli iku qabla Syuaib urip sadurunge zamane Nabi Syuaib. Intaha selesai. Nabi Syuaib itu nabi yang apa? Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa alaihi salam di kota atau negara Madyan. Jadi ketika Nabi Musa itu diusir atau melarikan diri dari Mesir yang saat itu dikuasai oleh Fir'aun karena membunuh bangsa Fir'aun. Kalau Nabi Musa kan keturunan dari Yahudi Israel ya, bukan negara Israel sekarang, tapi Yahudi Israel yang keturunan dari Nabi Yakub itu masih saudara dengan Nabi Yusuf dan sebagainya, keturunan itu kan. Nah, kalau Fir'aun itu sudah beda apa namanya rasnya. Nabi Musa melarikan diri karena takut dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Nah, dalam pelarian itu ketemu dengan keluarganya Nabi Syuaib alaihi salam yang kemudian dinikahkan dengan putri sulungnya. Jadi masanya Dzulkifli itu kalau menurut penulis kitab Badul Khalqi itu sebelum masanya Nabi Syuaib, tapi namanya tetap Dzulkifli, orang yang mempunyai tanggungan. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul azmi utawi para rasul kang duweni julukan ulul azmi minhum sangka rasul iku khamsatun ana 5. Fayajibu monggo wajib ayak lama ing yen to ngerteni tartibahum ing urut-urutane ulul azmi fil afdholiyati ing dalam keutamaane ulul azmi li annahum krana sak temene ulul azmi iku laisu ora padha fi martabatin wahidatin ing dalam martabat siji. Wal muradu minal azmi huna sing dikarepake dari kata azmi huna ing dalam ikilah iku asobru kesabaran wa tahmulul masyaki lan nanggung kesusahan awil jazmu utawa teguh hatinya kama fassarahu kaya dene wis nafsirake hu ing pengertian ulul azmi sapa Ibnu Abbas pamane Kanjeng Nabi sing jenenge Ibnu Abbas fil ayati ing dalam surat ayat Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 35. Jadi di antara 25 atau 26 nabi yang ada dalam Al-Qur'an yang harus kita ketahui namanya secara terperinci tadi, itu ada 5 rasul yang kemudian memiliki keutamaan lebih dibanding yang lainnya.
keutamaan 5 orang Rasul ini khususnya dalam kesabaran dan ketabahan mereka menghadapi ujian yang diberikan oleh umat-umatnya. Jadi perjuangan ke-5 Nabi ini lebih berat daripada perjuangan yang lainnya. Yang pertama, fa'afdaluhum mongko utawi sing luweh utama-utamane sangka ulul azmi iku sayyiduna Muhammadin, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling utama dari ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad. Fa sayyiduna Ibrahim, kemudian baru sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim. Fa sayyiduna Musa, Nabi Musa. Fa sayyiduna Isa, Nabi Isa. Fa sayyiduna Nuh, baru kemudian Nabi Shalawatullah wa salamuhu alaihim. Shalawatullahi utawi mugi-mugi sholawate utawa dongane Allah wa salamuhu lan salame keselamatan sangka Gusti Allah iku alaihim tetep ing atase Sayyidina Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan Sayyidina Nuh ajma'ina halis kabehane. Jadi Nabi itu dari sekian jumlah yang ada itu ada 5 yang paling utama yang disebut ulul azmi karena perjuangan mereka dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya. Ya, Nabi Muhammad kita tahu yang dimusuhi bukan hanya orang-orang kaumnya saja tapi juga keluarganya. Ya, keluarganya. Contohnya adalah yang menjadi pamannya beliau yaitu Abu Lahab. Bahkan pamannya yang merawat beliau ketika usia 8 tahun yaitu Abu Thalib juga belum sempat mengucapkan syahadat, sehingga matinya dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman Nabi Muhammad sendiri perjuangannya demikian berat. Baru kemudian Nabi Ibrahim. Ujian kesabaran Nabi Ibrahim yang paling berat adalah ketika diuji menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa juga seperti itu. Perjuangan yang terberat adalah ketika melawan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa ini sebetulnya lebih ringan karena hanya menderitanya itu ujiannya ketika dia dikhianati. Beliau dikhianati oleh pengikutnya sendiri. Ya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh ujiannya adalah ketika dia diejek pada saat menyampaikan risalah, ya, kemudian diusir, kemudian disuruh membuat kapal, padahal kapalnya itu ada di gunung, tempatnya tinggal itu ada di gunung. Nah, itu ujiannya di situ. Baru setelah ke-5 orang ini wayalihim lan nututihim ing ulul azmi fil afdoliyati ing dalam keutamaan sapa baqiyatur rusuli sekerine pira-pira rasul. Jadi setelah itu baru yang lainnya. Oke. Mulai dari Nabi Adam dan seterusnya. Tsumma baqiyatul anbiya. Kemudian nabi-nabi yang lain yang tidak mendapatkan tugas untuk menyampaikan risalah atau wahyu kepada umatnya. Jadi dari sekian nabi itu, sekian nabi dan rasul, itu yang paling utama adalah Nabi Muhammad,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, baru nabi yang lain, rasul yang lain maksudnya. Setelah itu nabi-nabi yang lain sampai selesai jumlahnya. Wahum utawi ambiya iku mutafawituna beda-beda fima ing dalam keutamaane bainahum ing antarane ambiya indallahi mungguhe Gusti Allah. Lakin tetapi ini yumtanau dicegah apa at-ta'yinu nentokake alaina ing atase kita ala tafawutihim ing atase nyebutke perbedaane keutamaane para nabi mau. Di annahu krana sak temene dicegah kuwi mau sebab apa? Lam yarid ora den tulis fihi ing dalem perbedaane keutamaane para nabi apa taklimun ilmu pengetahuan. Ya, jadi menurut Allah dari sekian nabi yang sudah disebutkan selain ulul azmi tadi, rasul maupun nabi-nabi yang lain kecuali yang 5 itu, mereka punya keutamaan yang berbeda-beda. Nah, cuman kita tidak boleh kemudian atau berpendapat misalkan ya, kalau yang 5 tadi jelas lebih utama daripada yang lain. Misalkan kita mengatakan Nabi Ismail itu lebih utama dari Nabi Ishak. Ya, Nabi Ismail kan kakak adik dengan Nabi Ishak ya. Nabi Ismail itu kemudian yang menurunkan Nabi Muhammad, jalurnya sampai ke Ibrahim. Kalau Nabi Ishak itu yang kemudian menurunkan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Isa, itu jalurnya ke Ibrahim adalah melalui Nabi Ishak. Kemudian karena itu kemudian kita menentukan Nabi Ismail itu hanya satu keturunannya yang menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ishak banyak, sehingga kemudian ada yang berpendapat Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu lebih utama Nabi Ishak. Atau ada yang berpendapat meskipun satu, tapi yang di keturunan dari Nabi Ismail adalah ketuanya, bose para nabi, yaitu Nabi Muhammad. Jadi lebih mulia Nabi Ismail. Nah, yang seperti ini kita dilarang. Ya, karena kita nggak pernah tahu. Tidak ada kitab-kitab yang kemudian menulis, memberitahu kita bahwa nabi ini lebih mulia dari nabi ini lebih mulia dari nabi itu, kecuali yang 5 tadi, yang ulul azmi tadi. Terus tsumma ru'usaul malaikah, setelah para nabi selesai, baru yang mulia berikutnya adalah ketua-ketua dari para malaikat. Ka Jibrila kaya dene malaikat Jibril wa nahwihi lan saliyane malaikat Jibril. Pada rukun iman kepada malaikat kemarin sudah dijelaskan bahwa ada 4 pemimpin malaikat ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israel dan Israfil. Sumal aulia, tumuli para aulia, para wali, para kekasih Gusti Allah. Khususon wabil khusus ya, Sayyiduna Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar. Wa baqiyatus sahabat lan sekarine para sahabat. Jadi setelah nabi dan malaikat, yang paling utama keutamaannya yang paling jelas adalah para sahabat. Nah, sahabat yang paling jelas keutamanya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, karena beliau Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali mengimani risalahnya
kabeh alam siwan nabi dina kejaba para nabi wal mursalina lan para utusan. Tumma awamul malaika tumuli malaikat secara umum, tumma awamul bashar tumuli manusia sing liya. Jadi derajatnya sahabat Nabi Muhammad itu lebih tinggi ya. Jadi derajatnya para sahabat Nabi Muhammad, utamanya adalah Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu lebih tinggi derajatnya jika dibandingkan dengan malaikat biasa, ya, dibandingkan dengan malaikat biasa, apalagi kalau dibandingkan dengan manusia lainnya. Jadi makanya kenapa kalau dalam khutbah Jumat itu yang sering disebut adalah para sahabat yang Khulafaur Rasyidin 4 tadi itu karena menurut sebagian para ulama kedudukan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain, kecuali malaikat yang menjadi pemimpin, ya, kayak malaikat Jibril dan sebagainya. Gitu. Oke, kemudian saya sedikit akan menjelaskan di surat Al-Ahqaf ayat 35. Yang punya HP yang ada Al-Qur'annya bisa dibuka. Al-Ahqaf ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara minar rusuli wala tasta'jil lahum. Fasbir mongko sabaro sira Muhammad kama sabaro kaya dene wis padha sabar sapa ulul azmi para rasul sing duweni kemantepan utawa keteguhan hati minar rusuli sangka pira-pira utusane Gusti Allah. Wala tasta'jil lan ojo jaluk
dhisikake siksaan sira Muhammad lahum maring wong-wong kafir. Ya, di sini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dalam menghadapi ujian, ketabahan, kesabaran, perlakuan dari kaum kafir Quraisy yang justru sebagian besar adalah masih saudara beliau sendiri. Okay. Rasulullah itu setiap harinya sering berpuasa, tapi bagi Allah puasanya Nabi Muhammad itu tidak lebih disukai selama Nabi Muhammad tidak bersabar terhadap kesulitan yang dialami, sebagaimana Allah tidak mencintai atau tidak menyukai ulul azmi jika mereka tidak mau bersabar atas cobaan yang ditimpakan kepada mereka. Jadi termasuk kita umatnya Nabi Muhammad ini perlu menerapkan surat Al-Ahqaf ayat 35 itu dalam setiap kehidupan, denyut kehidupan yang kita hadapi. Yang ngadepi keluarga, ngadepi anak, ngadepi bojo, ngadepi tonggo, itu harus kedepankan kesabaran. Sebab yang jenenge sabar itu kalau menurut para ulama adalah kunci dari kesuksesan. Allah sering mencela orang-orang yang punya sifat tergesa-gesa, tidak mau bersabar. Gitu. Makanya dalam surat Al-Ahqaf ini disinggung tentang bagaimana kesabaran dari para ulul azmi, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menteladani mereka dengan memiliki sifat sabar. Jadi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Monggo kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kita bahas bersama-sama. Mumpung muda, yang muda kan rada cepet-cepet mulai. Bukan. Nabi bisa menyelamatkan dari kiamat sama umatnya. Jual? Apa Nabi bisa menyelamatkan dari kiamat sama umatnya? Menyelamatkan umatnya. Hari kiamat. Dongeng masalah kiamat itu kita tidak pernah tahu karena belum terjadi. Tapi kalau dari pembelajaran kita maupun menurut pendapat ulama, dari kiamat itu kalau dalam Al-Quran kan digambarkan sedemikian rupanya. Dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, gempa bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi itu memuntahkan isinya. Jadi gempa bumi, ya gunung jeblok, kan seperti itu. Itu hari kiamat. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa mal adraka mal-qama adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthur.
Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tidak, laron itu kan kalau seperti ini kemudian melihat cahaya itu kan mabure sak iso-isone, sering tabrakan dengan temennya, tidak karu-karuan, tidak teratur berbangnya. Laron kan seperti itu. Nah pada saat kiamat itu juga manusia kayak gitu. Manusia akan lari menyelamatkan dirinya tanpa ingat siapapun. Ora eling anake, ora eling bojone, pokoke sing penting aku selamat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung itu seperti kapas yang diterbangkan. Padahal kita tahu gunung itu kan berat sekali. Tapi itu beterbangan isinya, dalamnya tadi ya wa akhrajatil ardu athqalaha, lautan, airnya, kemudian ke daratan, banjir dan sebagainya. Itu adalah kondisi yang digambarkan oleh Allah tentang hari kiamat, dan kita berdoa semoga kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Jadi tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa menyelamatkan manusia dari hari kiamat, karena memang hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hanya saja tinggal keberuntungan kita. Kalau kita lebih dulu mati dibanding hari kiamat, ya berarti kita tidak akan bertemu dengan susahnya hari kiamat. Yang bisa Nabi Muhammad lakukan adalah nanti ketika sudah di alam akhirat, ketika manusia sudah, makhluk sudah mati semua. Jadi pada saat saya menjelaskan tentang malaikat, itu kan ada malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, trompet itu, ya, malaikat yang bisa bermain musik. Itu nanti pada saat tiupan yang ketiga itu kan semua makhluk dibangunkan lagi di padang mahsyar. Nah pada saat itu yang menyelamatkan manusia adalah amal baiknya. Ya, di padang mahsyar itu amal baiknya juga syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, para pengikut Nabi Muhammad insya Allah tidak akan menderita karena suasana di padang mahsyar. Padang mahsyar itu digambarkan matahari itu tepat di atas kepala, jaraknya hanya sejengkal. Wong saiki matahari sing adoh kaya ngono wis sumuhe sak karo ora karo-karuan. Nah jadi nanti ketika di padang mahsyar itu di beberapa kitab dijelaskan ada orang yang berjalan dengan diselimuti keringat, jadi tenggelam di dalam keringatnya, saking panasnya selingi. Itu Nabi Muhammad bisa menyelamatkan kita dari siksaan di padang mahsyar. Kemudian pada saat yaumul hisab dan yaumul mizan, ketika amal baik kita, amal buruk kita ditimbang, ini Nabi Muhammad juga bisa menyelamatkan kita dengan syafaatnya. Bahkan sampai ketika yaumul jaza, pada saat pembalasan, awake dhewe wis di apa jenenge, wis dihisab, dilalai, ya muga-muga ora. Amal jelek kita itu lebih banyak, otomatis kita kan harus mampir ke neraka dulu. Nah itu nanti Nabi Muhammad juga bisa menyelamatkan kita dari mampir ke neraka itu dengan syafaatnya. Itu makanya kenapa kita dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak sholawat. Salah satunya adalah agar kita itu nantinya di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Kalau kiamat pada saat yang hidup itu pasti akan mengalami. Kalau kita nggak tahu, kalau kejadiannya kiamat nanti bulan depan 10 tahun lagi atau kapan, kita nggak tahu. Yang jelas kalau kita sudah meninggal,
kita berarti tidak akan bertemu dengan susahnya hari kiamat itu saja. Betul Mas Minto? Kali? Sambung? Ya. Jadi itu mari kita tutup kajian kita di malam hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.